satu ini sama saja artinya tolong dicek lagi karena angka di situ apa mungkin itu sambungan di mana di dalam sambungan ini ada satu D tambah L misalnya terus ada 1,4 D misalnya D tambah sampai LA tambah terus nanti ada 19 1,3 D terus ada 0,9 D dan macam-macam ininya ini dicetak termasuk harus dipastikan kalau punya table seperti ini maka kalau saya potong profil saya follow ya kalau saya potong gambar saya maka saya sebaliknya kalau profil saya total ya. Ini kalau saya potong kolom saya maka yang motif total posisi ini juga posisi ini. Oke ya sekarang kita ke sambungan. Kalau kita bicara sambungan kita bicara saya akan coba kira-kira gini ya. Kira kita sambungan kita ada 3 atau 4 sebetulnya sambungan yang nomor 1. Sambungan yang nomor 2 itu ini sama dengan yang ini. Yang 3 ini sebelah kanan. Sebetulnya ada satu lagi fondasi. Tapi untuk tugas ini bisa tidak usah karena kalian belum bisa pasti. Split ini kan serialnya basic atau pelanggaran bahasa Inggris. Perlu kalian hitung 3. Ini disebut sebetulnya itu not juga boleh. Tapi biasa bisa disebut juga faktor-faktor. Faktor-faktor ya karena faktor atau faktor. Yang kedua adalah yang sambungan di kolom tapi yang dalam. Berarti kan faktor kolom ini juga faktor kolom. Kita harus tahu namanya faktor kolom. Otomatis ini sama ya RK. Yang ini overstep kolom. Kita belajar namanya dulu. Ini saya share namanya ya. Ini OK. Nah, yang NN atau RR kan cuma di puncak. Jadi kalian mau pasti pilih. Tapi yang faktor kolom silakan pilih mau kiri atau kanan. Penentunya dari mana? Sebetulnya dari mana yang lebih besar ya. Misal lebih besar yang kiri, ya udah yang kiri kanan sama kiri. Argumentasinya adalah beban ini kan berdiri dari kiri ke kanan. Nanti kalau berdiri dari kanan ke kiri kan tertuker. Ya nanti gaya yang kiri itu pindah. Jadi sambungan itu bikin simetris saja. Hal yang sama berlaku di overstack juga. Kecuali kalau overstack Anda panjangnya nggak sama. Misal overstack kiri 1 meter tapi overstack kanan 2,5 meter. Otomatis kan sambungannya harus beda. Tapi kalau di tugasnya kan jadi sama kecil itu ya udah bisa main aja ya. Nah kalau fondasi ya ini yang saya nanti kita tugas 13 tadi itu maksudnya ini kan generasi mestinya atau ke bawah dan atau ke bawah. Terus ini juga ada contoh kanan kiri. Nanti di tugas 13 saya akan minta keluarkan versi untuk persiapan itu fondasi tapi dan juga sebetulnya ada gaya yang masuk ke basic. Oke. Tapi fokusnya minggu depan
saya simpel. Kalau udah simpel depan waktu Desember itu kita fokus ke gambar laporannya ya. Kita selesaikan revisi gambar, revisi ya, revisi final. Final dari apa ya? Dari sesuai hasil kalkulasi desain yang selama ini kita sudah lakukan. Nah, sekarang ini kan secara garis, sekarang saya harus gambar lebih realistis. Ini router kita dari sebelah kiri, kemudian ini router kita dari belakang. Nanti akan begitu. Maaf ya, ini saya gambarnya mungkin kurang rapi. Somehow nanti ya. Ya, jadi ini namanya router kiri, router kanan. Ini router kiri, ini kanan. Oke, nah singkat cerita kalau di SAP kalian kan punya gini ya. Kalian bisa ambil ini kan sebetulnya P22, kalian juga bisa ambil M33 ya. Hal yang sama sebetulnya kan itu terjadi di sini. Ini M33, ini P22. Di mana logikanya pasti sama. Kan cuma kembali arahnya kok ya. Momennya berlanjut, biasanya juga harusnya sama ya. Kan ini intinya terserah mau lihat dari router kiri atau router kanan, tapi intinya akan lihat di posisi puncaknya. Berarti saya bisa simpulkan inilah VU. Sebetulnya VU ya ini M33 ya. Ya, betul ya. Kita harus pahami. Berarti kan terima geser sama terima momen. Jadi mungkin agak aksial juga ya. Kecil. Oke, nah singkat cerita sambungan ini kalau mau nempel gimana? Pertama, kita harus flash. Flash tujuannya apa? Untuk nempelkan, ini sudah ngomong template coalition ya? Template dan faktor. Ini kuat. Tapi kuat. Kuat. Itu nanti coba ya. Soalnya kalau satu template nggak ada geser, bisa bayangkan nggak kalau kamu punya satu plat di top, kamu kasih baut, ya dia nggak ada geser. Tapi kalau kamu kasih dua plat, ini ya dua plat, plat kiri, plat kanan, kamu kasih baut sebenarnya, kita geser kan ini pakai ya, jadi kelihatannya harus dua ya. Oke, terus jelas, selain jelas itu minimal dua pasti. Karena kalau satu nggak bisa apa-apa. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya kan bilang ini. Nomor dua ya, saya satu lagi di sini. Sistem sambungnya connection dari ini pakai peraturan ini. Sambungnya desain ada tiga atau kolom, bisa kolom tidak karena pelan. Kontrol sambungan ini terhadap kapasitas load, kapasitas bilateral transducer dan terbalik. Ya, nggak panjang ya apa? Stretch seperti ini tak blok lagi. Kamu seperti di sini, kamu seperti lagi di sini. Nah, itu jadi kalau kita bacanya
jelas. Baca dulu buku merah. Pautnya dicek terhadap geser tarik dan terhadap tubuh, kemudian terhadap spasi minimum, maksimum, dan jarak tepi. Sebetulnya ini kan hal yang sama dengan tugas tujuan waktu desain sambungan geser plate. Ya jadi sebenarnya barangnya sama, saya tahu di sini. Cuma bedanya pada saat itu tidak ada tarik, karena di geser plate itu hanya muncul geser sama. Nah, tapi karena ini ada momen, karena sambungan itu rigid, bukan sendi lagi seperti keras, muncullah momen. Momen itu manifestasinya adalah menarik. Ya, oke. Sekarang kelas juga sama. Ya. Pada saat geser plate dulu juga ada tarik. Sekarang muncul tarik, kenapa? Karena muncul momen. Tetapi dimensi temuan ini dan maksimum saya rasa sama ya. Tergantung daripada kelas yang bersambung, nanti dikurangi satu mana kalau maksimum ya kalian tahu yang minimum dan maksimum berapa yang kalau shear tension ya nanti cek ya rumus shear tension ya di off. Nah yang menarik terakhir gunakan box tambahan untuk menambah. Jadi kuncinya itu gunakan box tambahan untuk menambah tempat meletakkan baut dan selas yang akan memperbesar kapasitas sambungan. Tapi catatannya adalah apabila ya mungkin by default beberapa orang ya sudah kasih akses untuk mengamankan jarak sambungan biar lebih kaku, biar lebih tinggi dari baloknya supaya sambungannya tak patah. Jadi maksudnya kalian mungkin hitung dulu tanpa harus gitu ya masuk apa tidak sih? Tentu mungkin pada akhirnya kita tinggi, tapi kalian perlu tahu bahwa sebenarnya tempat itu dia tidak kuat. Dicek apakah tempat itu sebenarnya tidak kuat. Jadi pemberian bonus itu dalam rangka bukan memperbesar kapasitas sambungan, tapi memperkaku jarak sambungan. Jadi sebenarnya tujuan bonus itu dua ya. Kalau kamu beri baut tambahan sama las tambahan yang banyak, itu memperbesar kapasitas. Tapi kalau hanya secukupnya, gitu ya misalnya. Tapi dia akan memperkaku jarak sambungan supaya lebih kinerjanya lebih gede daripada yang tanpa bonus. Jadi jadinya akan seperti ini. Akan ada sesuatu yang melintang seperti ini. Nah, ini lagi disebut bonus. Ini berarti maksud bonus. Kenapa di sisi bawah? Karena di sisi atas ini sudah bonding. Tidak mungkin operasi. Kalau tinggi lagi loh. Jadi pas di sisi bawah, akibatnya kalau di bawah, endplate-mu juga tambah panjang. Endplate kita tambah panjang, endplate kita tambah panjang, pas kita juga tambah panjang. Gitu. Terus ini biasanya mungkin harus gitu. Nah, maksud saya mungkin dicek dulu tanpa yang ini. Kalau nggak kuat tambahin. Atau kalian mau langsung ya silakan. Tapi ininya ada kemungkinan sebetulnya tanpa ditambah kuat. Kan tergantung bautnya kita juga. Apakah Anda mau pakai A325 atau A327 ya kan? Tentunya kan di 827 MPa. Ini 41 MPa. Itu sebetulnya kalau pakai 827 bisa jadi mungkin tak perlu. Tapi kalau kamu pakai 414 bisa jadi perlu. Karena kan motornya separuhnya doang. Jadi sudah boleh bukan besar. Lebih banyak. Tapi kan bawah itu ada parameter lain sebetulnya. Yaitu adalah permainan diameter. Kalian kan bisa pilih buat diameter 13, 16, 19, 25 misalnya sampai bahkan 28, 22. Ini kalau ngomong yang terjadi, tapi mungkin sampai lebih dari 25 misalnya agak susah. Namun ya ini kan bisa dipilih. Artinya diameter yang kalian pilih untuk sambungan di kelas kemarin itu boleh beda. Harus pakai diameter yang sama. Silakan dikonsultasikan. Nah kalau mengulas kita tahu misal 60 atau 70 fix ya itu aja sebenarnya dimana nanti pakai TB, dimana TB akan menjadi TT ya, dimana TT adalah 0,707 TB setengah. Oke, adalah sudut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi itulah yang disebut sebagai haus. Nah, haus itu kalau dilakukan, nah ini lumayan satu statement lagi. Kalian kan belum diajari template memang, terus bingung atau berminimum template berapa?
gampangannya gini, buat rule of thumb ya, sederhana, buat konservatif, buat perkiraan awal, bikin aja minimum tipis daripada template. Ambil sebesar terbang maksimum antara si sayap dan si badan dari balok dan kolom baja yang contoh ya, contoh for the sake of discussion, misal saya punya balok itu ya maksudnya rafter ya, jadi kan dikatakan balok itu sebenarnya ya rafter aja ini ya, ngerti ya, jadi yang dimaksud balok di dalam soal itu adalah rafter aja, kolom. Sekarang saya kasih buat contoh supaya ada jadi gini, misal kolom saya ukuran berapa, misal 300 10 15 ya misalnya. Terus di sini karakter-karaktermu apa? Karakter kita misalnya mau berapa? Misalnya 400, misalnya kan bisa 200, 813 semuanya beda ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita kan perlu dilihat zoom in itu. Kalau kita zoom in, kolom kita akan keluar badan dan sayap. Lalu karakter kita akan keluar. Nah, di sini nanti akan ada sebuah plat. Nah, inilah yang kita yang warna merah itu ya. Berarti sebetulnya karakter kita kepotong ya, berarti ya saya ini sorry nembus akan masuk harusnya dia begini. Jadi karakter kita stop di depan plat ya. Artinya ada platnya. Nah, kita bisa bayangkan bahwa yang bertemu di template itu adalah TF daripada kolom, gitu. Lalu adalah TB daripada balok atau rafter, lalu TF daripada balok, kan gitu. Sampai sini bisa dimengerti. Paham ya? Template merah ini menjadi pertemuan antara sayap kolom dengan badan yang sayap balok. Bisa paham? Badannya kolom itu tidak ketemu sama template ini, betul? Karena kan di sini badan. Nah, ya udah tinggal kamu keluarin TF kolom berapa? TF balok berapa? 13. TB balok berapa? Mana yang paling besar dari tiga itu? Ini. Ya udah, gitu. Kalau buat rule of thumb, kalau mau main aman gitu. Gampangannya kalau bahasa saya adalah template tidak boleh, template harus minimal sama dengan yang paling tertentu di dalam karena template itu kan seperti kelas sambung atau perantaraan, otomatis sesuatu yang perantaraan itu harus dibuat dari yang disambung. Jadi kalau kolomnya itu punya tebal 15, kalau punya tebal 13 sama 8, berarti paling kecil kan 15. Ya udah, itu ini. Ya. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi di rafter, otomatis kalau di rafternya berapa? Ini kan lanjut ke rafter misalnya. Di sini, kalau di rafter, ya T-nya boleh juga biasa sendiri. Kenapa? Karena kan hanya dapat cuma 13. Artinya tebal template di sini di sambungan nomor 2 dan tebal template di sambungan nomor 1 boleh beda. Tapi boleh juga sama. Misalnya repot kayak ono 15 pilih AB. Yang nggak boleh adalah kalau kamu kasih 15 pilihkan. Yang di nomor 2 kan nggak cukup. Berarti template-nya kalau lebih tipis daripada saya. Biasanya kalau hitung biasanya sih sendiri, jadi tebal template sini sama tebal template sini. Berarti hati-hati waktu orangnya masak dia harus cek. Oh ini lebih tipis, berarti dipasang di posisi bawah, ini lebih tebal dipasang di bawah. Bukan. Dan pekerjaannya itu harus jadi ya karena efeknya bisa harus standar. Ya. Itu secara teoritis ya, memang secara praktis bisa jadi atau samakan aja lah 15 semua itu loh. Misal. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Misal faktornya tetap, tapi kolomnya berkurang ya, bukan 300 tapi 200. Jadi misal 200, 8, 12. Maka apa yang terjadi? Ini kan jadi 12. Berarti ini 3. Apa maksudnya? Ngerti ya? Jadi kalau kolom kita lebih kecil, maka faktornya tetap segembung ini.
maka menurut saya kolom kan jadi tinggal 12. 12 sama 13 besar 13. Berarti tebel cukup 13, tidak perlu 15. Artinya yang menentukan sekarang bukan tebel saya kolom, tapi tebel saya. Artinya kita tidak bisa pukul rata, apa maksudnya? Bisa kita ngomong, wes pokoknya itu kolom, wes pokoknya itu kolom. Intinya siapa yang tebal ya itu kalau mau secara konservatif. Oke, sampai sini. Sebetulnya di dalam slide ada, cuma memang kalian perlu menggunakan di Jumat baca. Ini selain digit connection, di embed connection itu kan ada. Cuma saya pribadi mungkin lebih baik kalian buka dulu. Kalau kalian bisa pakai silakan untuk yang Senin, tapi untuk yang hari ini rasanya pakai yang konservatif aja. Karena fokus kita sebaiknya diarahkan lebih kepada bahwa karena itu lebih panjang dan kalian lebih pasti karena kalian sudah belajar out of plane. Ini out of plane. Mengapa out of plane? Ini out of plane. Akhirnya itu out of plane positif. Out of plane loading connection. Mengapa demikian? Karena kalau kamu punya router seperti ini lalu di sini lalu juga kolom ini K, ini R gitu ya, ini MP, ini MT juga, terus ini kan router lagi. Maka kan kalian tadi bilang ini punya MT juga, dan ini punya misalnya ke atas ini. Ya. Maka fenomena yang terjadi adalah bautmu kan gini misalnya ya, tapi momenmu di sini. Artinya apa? Ini ketarik. Baut ini loh ketarik. Ya, gampangannya gini, kalau out of plane sama in plane. Kalau in plane baut geser. Kalau out plane baut tertarik atau bahasa lainnya tercampur. Ya. Sekarang kalau saya punya baut seperti ini, kalau dapat momen negatif, kita tahu momen negatif itu serat atas tarik, bawah tekan, betul? Remember ya, karena momentum surut berarti ini plus kalau begitu depan ini min kan. Otomatis kalau bautmu itu ditekan dan dia makin masuk makin sip seperti total speedo itu. Kalau kita punya total speedo kita tekan dan dia makin rapat makin sip. Tapi kalau kamu tarik total speedonya cabut. Nah, sama. Jadi sebetulnya baut itu kalau ditekan tidak apa-apa, cuma pesok aja nanti kekuatan tubuhnya atau gesernya yang kalah. Makanya tidak pernah ada kombinasi geser dan tekan benar. Karena kalau tekan tidak apa-apa, tekan benar ya. Oh tidak apa-apa, itu ada mata siap clear atau birik capacity. Itu kan tidak apa-apa. Nanti dia paling gerak. Tapi kalau ditarik, jangan-jangan baunya itu putus, baunya itu berbelai, plaknya berpesok, tapi dia udah copot gitu. Kecabut istilahnya. Kalau kecabut, berarti baunya misalnya itu kecabut dua sisa 4, nanti domino effect, nanti kalau ada dua kecabut juga, nanti yang paling bawah kecabut juga, langsung upload. Jadi rusak karena baunya copot. Gitu ya. Nah otomatis berarti baut yang copot adalah baut yang atas yang tarik. Ini sebenarnya tetap misal. Nah kalian dari simplified method. Simplified method itu bagus karena dia nganggap baut yang paling bawah itu menjadi titik mutar enggak ketarik juga. Ini nol, jalur T di sini nol. Ini temas. Otomatis makanya kemarin waktu kita kontrol untuk auto plane selalu baut paling atas loh yang kamu itu. Kenapa? Karena baut paling atas itu yang ditarik.
Karena gini ya, pertanyaannya kenapa pohonnya ke atas? Soalnya momennya negatif. Kalau kamu ketemu momen positif, nanti kembali. Yang nol di atas, pohonnya cabutnya di bawah. Nah, pertanyaannya, kenapa pohonnya bisa negatif? Nah, memang kalian belum dapat statistik tadi. Kalau sudah dapat statistik tentu semester 4 nanti tidak bisa jelas saja. Jadi kalau saya punya saya kasih beberapa rata versus kalau saya punya sendiri ini, saya kasih beberapa rata begini. Ini biar kalian tahu aja, kita kasih rumus ini B, ini B, ini L. Maka yang terjadi adalah kita bawa diagramnya. Kita ngomong M dia, ini zero, ini maksimum, ini 1/8 kuadrat. Ya. Namun di sini beda. Di sini momen kita tidak seperti itu, melainkan adalah ada negatifnya, ada positifnya. Sebetulnya sama, tapi kamu naikkan. Gampangnya gini, kurva ini kamu naikkan. Kurva Doraemon ini loh, itu kamu naikkan. Nanti ini jadi minus 1/12 BL kuadrat, ini jadi minus 1/12 BL kuadrat. Pembuktiannya ini semester depan. Yang ini sisa 1/4 BL kuadrat. Ini kan 3/24 BL kuadrat. Artinya saya naikkan dia 2/24 BL kuadrat. Paham maksudnya? 3/24 BL kuadrat. Kalau mau terreduksi jadi 1/4 kan harus minus 2/24. Paham? Bukankah 2/24 itu 1/12? Ngerti? Jadi literally what happened over here is grafik M Doraemon kita itu dinaikkan 1/12 BL kuadrat semua. Makanya yang nol jadi negatif 1/12. Yang plus 3/4 jadi tinggal 1/4. Nah, tapi kebenaran ini memang kalian belum belajar sekarang semester 4. Tapi ini saya cuma mau kasih tahu. Maka itu kalau anggap ini ada sambungan kita atau kolom, lalu ini router itu misalnya, dimana ini cepet ya, makanya momennya itu. Jadi jangan bingung ya, bisa momen negatif. Ya, oke, ya sudah. Kalau tahu kebenaran ini, nah momen negatif tahu kalau sudah ya, sampai jadi tidak perlu dilihat. Nah, sekarang kita mau cek apa yang terjadi di sini. Ya. Nah, sekarang saya kasih 3 alternatif. Alternatif 1, DS. Alternatif 2, DS. Alternatif 3. Maksudnya apa? Sekarang saya gambarkan, saya kasih contoh yang router saja. Saya cuma punya gini. Yang kedua, dan ini jelas ya. Jelas ya. Yang terakhir, tapi ini harus tak gambar bawah sekali. Kalau di sini maaf ya. Yang dua pertama itu tanpa baut. Jadi baut, otomatis kelasnya ya. Kalau yang ini tanpa baut. Yang ini ada baut, yang ini tanpa baut, yang ini tanpa baut, yang ini 4 baut, ini 6 baut, ini 6 baut tapi 4 baut. Nah, kalau kalian gambar template-nya, nanti keluar BR, dikasih baut. Nah, dikasih las. Nah, las ini yang perlu kita diskusikan. Lasnya itu kalian mau meneliti.
Atau ada yang buat kadang-kadang lasnya itu cuma gini. Tapi ini akan menimbulkan di lapangan karena lasnya nggak full, tukangnya pasti kayak nandai lasnya lebih hemat, tapi dia akan jaya lebih lama. Kalau lasnya muter, mungkin dia bisa lebih cepat karena dia nggak memikirkan. Singkat cerita terserah deh, kalian mau anggap lasnya penuh, berarti kalau lasnya penuh, dari mana las itu sudah ada fungsi, tinggal kalian mainkan TWB, mainkan TWB-nya. Otomatis TWB itu ada dua, pakai TWB minimum atau TB apa TB tinggi. Kalau saya biasanya sempat pakai minimum dulu. Kalau minimum sudah masuk, ya tidak perlu tinggi. Tapi kalau minimum ternyata masih kurang kuat, baru tak naikkan pelan-pelan TB. Itu ya. Kalau baut, nah hati-hati. Ini kalian kan mesti ngecek bahwa jarak antara mereka 3 dB. Terus jarak ke sini berapa? Jadi misal berapa dB, 1,5 dB misalnya. 1,75 dB, 1,5 dB, dan seterusnya ya. Nah termasuk kalau di slide kalian bisa bikin kayak oh tapi tidak kalau bautnya banyak, kalau bautnya banyak bisa. Yang ini mungkin ya, ini oke ya seperti ini ya. Yang tahap kedua itu bisa gitu atau bisa gini juga. Bautnya itu 3, 1, 2, 3. Misalnya seperti itu, maka akan jadi seperti sekarang. Karena kan connection itu ada bautnya bisa keluar dari mana. Jadi bisa keluar dari mana. Tapi dia tujuannya kan ada di ini oleh planet lebih ya, planet lebih otomatis lebih tinggi dari baut. Jadi baut itu boleh di dalam istilahnya kayak masuk di dalam area kayak harus di antara saya sama bawah di dalam rohnya itu atau bautnya boleh keluar. Nah, boleh keluar itu boleh ini doang, boleh dikasih kunci, boleh tanpa kunci. Ini tanpa kunci. Oke, ya, silakan. Jadi silakan diskusikan apakah bautnya itu kumpul semua di dalam rom atau bautnya keluar di rom, keluar pun apakah mau kasih kunci apa enggak. Tapi kalau di atas sudah pasti ada kunci, karena atas. Kalau bawah bisa. Ya, jadi kayak gini. Terus langsung tapi tetap sama. Nah yang terakhir ini yang tak rumit karena apa namanya? Profil Anda nanti akan begini. Ini adalah BF Anda, ini adalah host Anda yang umumnya host. Host itu dari mana sih? Host itu sebetulnya dari UEF tak bagi dua, bagian separuh ini tapi jadi T. Ya, kalau ini saya potong kan jadi T. Ya udah ini. Jadi kalau ini tingginya 400, ya ngapain ini 400? Ya, terus otomatis kamu kasih baut 1, 2. Nanti waktu kamu hitung titik putar lebih susah. Nanti diputar sifat metode. Hati-hati, ukur jarak ini kan nggak gampang ya. Ukur jarak ini berapa ya? Kalau yang ini gampang, ini kan 3 dB. Ya, mungkin ya 3 dB tapi mungkin dibulatkan. Tapi yang susah itu ukurnya ini. Karena kamu harus ukur jarak ini ke ini ditambah ini ke sini. Kalian yang menentukan ya. Itu kalian harus itu gampang dari penonton. Alas yang sekarang kita ahli kalau kalian itu artinya kalau laser ini itu lebih mudah karena bentuknya
bisa ya. Kalau las kita ini las ya. Kalau las yang ini bentuknya kan ya seperti bedanya itu. Kalau ini hati-hati, dia nggak tutup, lanjut. Kira-kira begini, ya kelasnya kira-kira mau dari pertanyaannya apakah alasnya harus cukup Pak? Sekali lagi enggak, alternatif boleh kalian lakukan. Misalnya, kelas saya terus badannya 2 kali, bawahnya masih ini, lagi itu. Paham maksudnya? Jadi kelas itu kalian boleh pilih full kayak merah, versus yang tidak full yang ungu. Tapi kelemahannya apa? Kalau yang ungu lebih ribet. Mungkin tapi lebih kolom. Kalau merah mungkin lebih gampang, tapi ada. Nah, hati-hati kalau kelas ini enak, gampang. Kenapa? Karena ini simetri. Kalau ini simetri, kamu bisa hitung kelasnya dengan mudah. Misalnya A kali B kuadrat seperti sekian pangkat 3 gampang, karena simetri. Wah ini agak simetri. Kelas bawah itu tak simetri, jadi bisa jadi jatuhnya itu agak di sini. Nah, jadi kalian harus cari ini apa, di luar itu berapa. Otomatis perpindahan kuadratnya misalnya jadi ini sudah tidak gampang. Gitu kan? Sebetulnya ini ya di ininya. Tapi kalau terperangkap kan harus kuat ya. Oh ya pokoknya tinggal. Oh, ini salah ini saya tahu. Keliru ya, sorry baunya itu nggak ini ya. Oke, kita bisa dapat pertanyaan. Jadi ini cara gambar ya. Artinya gini, nanti kita akan hitung itu kan kalian akan dapat foto. Nanti kalian gambar itu adalah ininya, tampak depannya dan tampak sampingnya. Gambar jadi gambarnya itu ini sama ini tadi ini kalau rata. Nanti kalau rata kolom ya gambarnya itu rata kolom. Gitu ya. Tapi ini ada pertanyaan. Cukup ya. Kalau cukup, sekarang kita ke konsep hitungannya. Jadi kalau ini ya, kalian pakai ini aja. Jadi bawah itu 0, nanti punya H1, H2. Kalau bawah cuma 6 berarti H1, H2. Tapi kalau bawah punya 4 ada 3, ini bawahnya 12. Betul, soalnya bawahnya 12. Bawahnya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali 2, 12. Ya. Berarti ya, bawah itu kan 12. Makanya unsur H5. Karena satu baris ini kan 2. Berarti ada 6 baris, kalau 6 baris ada H5. Tapi kalau kamu cuma 6 baut, berarti cuma 3 baris, berarti H1, H2. Lebih enak, lebih pendek. Contoh bagus, dikasih yang banyak. Karena kalau sambungan kalian butuh sedikit, itu kan cepat. Kan cuma H1 kuadrat, H2 kuadrat selesai. Untuk ya 3 kuadrat. Ya udah, tujuan kalian itu memperkuadratkan H-nya, lalu mencari TU maksnya, pembilangnya adalah MU kalikan H tertinggi dibagi 25 kuadrat. Kenapa 2 kan kiri kanan? Ya. Oke, tidak susah kalau ini mesti dibuat metode. Saya lebih mudah ini daripada ini. Jadi kita mulai itu kita mulai atas bawah, buat konektor plate, gitu. Harusnya kalau mau operasi. Ya udah, kalau baunya itu sekarang kalau lasnya sebetulnya kan ya ini inersia. Nah, inersia ini important. Tapi inersia yang dirugi nanti ya inersia itu. Ya. Terus kalau dia kan pakai dicari titik perlunya.
Nah, kalau saya sarankan, gimana kalau kita kunci TW-nya, TW-nya pakai aja TW minimum, yang kita udah tahu kok, pelatihan bisa bentuk berapa, jadi udah ketemu TW minimum. Misal tadi 15, 13 sama 4, berarti TW minimum 5. Lebih dari 16 itu yang 6 mili. Jadi, kamu pakai aja 5 mili dulu TW-nya, berarti TW-nya kan 3,5 sekian, kelasnya kan kamu perlukan ilmu berdapat, kamu hitung kapasiti well 0,75 bla 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 ini sama yang section ya, yang TP1. Jadi kalau kelas kan ada TP1 dari kelas itu kan ada yang section itu yang TP1. Jadi jangan lupa ya, di sini memang yang dihitung kan hanya 75 TTL 0,6 FU. Yang ini baru gitu, tapi yang section kan berapa gitu? 0,9 TPL 0,6 F, di mana F-nya adalah kata BCA dari kita 7 atau 41. Ya, itu ya paham ya. Jadi slide itu kurang satu. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah inersianya kita lebih ribet, tapi M sudah tahu, Y sudah tahu. Oh, Y sudah tahu kalau kan dari inersia A yang di dalamnya bekerja, P dan gesernya itu juga. Nah, diakar dulu ya, efek geser ditambah efek tarik diakar, dikuatkan diakar kayak kita kolas, terus dimasukkan, terus dicek. Pas saya rasa juga kalau sulit yang beda cuma itu. Yang susah itu inersianya menurut saya. Inersia kamu masuk akal apa? Kita kolas. Yang susah itu. Ya, kita inersia ya. Oke, sampai sini loh pertanyaan. Jadi maksud saya kita balik ke pertanyaannya lagi. Pertanyaannya kan minta cek bearing, cek shear tension sama cek spacing. Terus weld juga sama, cek weld, cek section sama cek combined tension dan cek minimum maksimum. Terus perlu hot, silakan ditentukan perlu apa enggak. Terus tebal minimum output sudah pakai perkiraan awal. Jadi sebetulnya tebal minimum outputnya sudah beres. Betul, secara gampang kita menilai harus bisa. Hot, nggak pakai dulu bisa. Itu kalau gambar kita berarti sebetulnya kerjaan kita ya tinggal simplify metodenya si baut sama kelasnya yang ditarik itu ngitung inersia. Hati-hati ya, dalam sini memang dia nggak ngomong itu inersia, tetapi otomatis kamu kalau mau ngitung kapasitas kelas pasti. Oke, jadi saya rasa bisa dikerjakan karena di dalam SAP kita sekarang kita balik ke SAP kita. SAP Anda ini berarti Anda punya V22 dan M33 untuk sambungan 2. Lalu Anda punya M33 dan V22 untuk sambungan 1. Lalu Anda punya M33 dan V22 untuk sambungan 3. Itu tujuan ini itu ya. Tapi kombinasinya bisa beda. Maksudnya gini, bisa jadi di sini yang menentukan adalah misal ya 7, yang sini misal kubu 1, kubu 1 tak mungkin, misal kubu 2, yang ini misal kubu 11, boleh. Ya ada keharusan bahwa setiap sambungan ini kubunya harus 1. Bisa jadi sambungan 1 yang menentukan kubu 7 sampai kubu 2, kubu 11. Pertanyaannya, Bapak, saya tidak sampai terlanjur dari cuma betul ya, cuma ini kan, overstep kan. Tidak ada masalah, overstep kalian bisa ke manual dengan cara ini. Ini anak kecil, ini cepet bebas, bukankah itu standar tertentu? Ya kan memang tak punya sampai, misalnya kan masukkan, kasih aja, anggap ada coating ini, terus ada satu coating itu terus ada airnya misalnya. Terserah sih kalian mau gimana. Mau kasih reaksi coating boleh, mau kasih ini air yang dimasukkan ini ke talang atau air, atau mau dimasukkan hujan penuh, atau mau dimasukkan 1,3 manusia itu terserah. Atau semua itu dibebankan ke coating. Terus nanti coatingnya mungkin, pastinya gitu ya. Terus pertanyaannya coatingnya 1 atau 2? Jangan coatingnya 2.
Kalau saya ingat gua, berarti ya, kalian yang lebih tahu berarti itu sama orang dua presentasinya kata alam, berarti ada relasi. P kuncinya 2, P tambahnya 1. Oke, nanti akan ketemu di sini, akan ketemu di sini. Ya, reaksi peletakannya ya bisa ketemu ini MU, ini V. Ya, terus sambungan ini kecil aja. Dua tahun, kalau masih bagus tapi yang sini sama aktor lebih gemuk ya, lebih gemuk itu. Kan umurnya kan kecil, aktor kan lebih gemuk. MPL itu kan terus, mau itu lebih banyak. Masih lebih banyak. Nanti kira-kira jangan saya overstack lebih pendek, baunya lebih sedikit, kelasnya lebih kecil. Raktor dia lebih gemuk, pendek lebih panjang, bau lebih banyak, kelas lebih banyak. Oke kan? Oke, sampai sini saya mau tanyakan. Nah, saya kasih alternatif begini. Kalau kalian merasa kebingungan karena merasa di kelas memang itu dekat gitu ya, artinya kalian mau datang Jumat atau besok, berarti hari ini kalau mau kerjakan otopet dengan kalian kan sudah bisa betulkan otopet, contoh betulkan data, betulkan rencana apa, betulkan kepala bintang, izin kan bisa. Karena ukuran raktermu dalam ukuran kolom dalam fungsi, betul kan? Yang belum cuma sambungan, jadi gambar sama sambungan bisa berubah. Karena tugas itu kan sudah jelas, yaitu adalah membagi semua. Silakan dicek dari opsi itu kalau memang sangat kesulitan, kalau memang sangat kesulitan. Tapi saran saya, karena mungkin temanya sambungan, kalau bisa sih, kalau bisa, paling nggak berusaha. Satu dulu lah paling nggak yang nyoba. Tujuannya apa? Supaya kalian kalau nggak bisa besok sama Jumat bisa nanya. Kalau kalian nggak nyoba, kalian kan nggak akan nanya. Ya, coba ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Saya rasa ini sudah mendekati akhir dari studio 3, tugasnya sudah jelas, yaitu adalah hitung sambungan sama bagi semua. Oke, makasih proses dari saya ya. Terima kasih juga yang di online, dan saya tutup sebentar lagi ya.